Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Dasar Akuntansi 2. Kali ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu tentang akuntansi piutang. Nah, piutang merupakan tagihan si penjual kepada si pembeli sebesar nilai transaksi penjualan. Setiap transaksi ini melibatkan dua pihak, yaitu ada pihak kreditur dan ada pihak debitur. Kreditur ini berarti pihak yang mendapat piutang atau tagihan, sedangkan debitur ialah pihak yang berkewajiban membayar utang atau sebuah kewajiban. Ada beberapa jenis piutang. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama, piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Piutang usaha ini dapat kita definisikan yaitu tagihan perusahaan kepada konsumen yang melakukan transaksi secara kredit. Piutang usaha biasanya menjadi tagihan yang paling signifikan di perusahaan. Selanjutnya ada piutang wesel. Piutang wesel ini adalah tagihan perusahaan yang didukung dengan instrumen formal sebagai bukti tagihan yang disebut surat wesel. Sedangkan piutang lain-lain ini mencakup semua tagihan yang bukan piutang usaha. Jadi sebenarnya piutang yang lebih menjamin itu adalah piutang wesel karena piutang wesel ini dilengkapi oleh beberapa dokumen formal sehingga nanti ketika tidak tertagihkah atau memang perusahaan membutuhkan kas, maka piutang wesel ini bisa dijual gitu ke lembaga keuangan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa masalah akuntansi yang berkaitan dengan piutang usaha. Di sini ada pengakuan piutang usaha, ada penilaian piutang usaha, dan yang terakhir ada penyelesaian piutang usaha. Di sini ada beberapa contoh mengenai pengakuan piutang usaha. Pada tanggal 1 April 2011, PT Merdeka menjual barang secara kredit kepada CV Mulia seharga 1 juta. Dengan syarat, di sini ada syaratnya yaitu 2/10 N/30. Pada tanggal 5 April 2011, CV Mulia mengembalikan barang yang dibelinya seharga 100.000 kepada PT Merdeka karena cacat. Pada tanggal 11 April 2011, PT Merdeka menerima pelunasan dari CV Mulia sebesar saldo tagihannya. Nah, berarti di sini CV Mulia ini mengembalikan beberapa barang yang cacat. Maka nanti di sini akan muncul akun return dan potongan penjualan. Kenapa ada potongan penjualan? Karena di sini ada syaratnya gitu, 2/10 N/30. Berarti langkah pertama kita harus membuat jurnal dulu. Di sini ada transaksi April 1, karena di sini piutangnya pembeliannya secara kredit, maka akan muncul piutang usaha. Di sini piutang usahanya sebesar 1 juta dan penjualannya sebesar 1 juta. Nah, setelah itu, karena ada terjadi pengembalian, maka pasti akan ada akun return dan potongan penjualan. Di sini, yang di returnnya itu sebesar 100.000. Maka kita akan mendebit akun return dan potongan penjualan sebesar 100.000 dan akan mengkreditkan piutang usahanya sebesar 100.000. Lalu yang selanjutnya di sini ada April 11. Nah, di tanggal 11 ini CV Mulianya melakukan pelunasan. Pelunasan di sini, kenapa kasnya jadi 882.000? Karena total semua yang dilunasinya adalah 900.000. Di sini ada potongan penjualannya sebesar 18.000 sehingga piutang usahanya dikreditkan sebesar 900.000. Kenapa 900.000? Karena sudah dipotong dengan return penjualan sebesar 100.000. Selanjutnya di sini ada terkait mengenai kerugian piutang. Kerugian piutang ini ada beberapa kategorinya, ada kerugian piutang, beban piutang tak tertagih, dan ada beban piutang ragu-ragu. Pertama kita masuk ke kerugian piutang.
Ada dua metode yang dilakukan, yaitu ada metode penghapusan langsung dan metode cadangan. Jadi, kali ini kita akan bahas dulu metode penghapusan langsung. Selanjutnya kita akan melanjutkan metode penghapusan langsung, yaitu kerugian piutang akan dicatat pada saat perusahaan mendapatkan kepastian bahwa suatu piutang itu kepada debitur tertentu tidak akan bisa tertagih. Apabila hal ini terjadi, maka kerugian akibat tidak tertagihnya piutang tersebut langsung didebitkan ke dalam akun kerugian piutang dan akun piutang usaha dikreditkan. Nah, jadi di setiap perusahaan itu akan selalu ada pembeli, dia itu beli tapi nggak bisa melunasi. Nah, maka perusahaan itu nggak akan selalu bisa menyimpan piutangnya, sehingga piutangnya itu akan didebitkan. Di sini ada contohnya. CV Serayu mempunyai piutang kepada CV Simanuk sebesar Rp 2 juta. Pada tanggal 12 Desember, manajer kredit CV Serayu memutuskan untuk menghapus piutang kepada CV Cimanuk karena sudah tidak mungkin tertagih. Nah, jadi jika memang sudah dipastikan bahwa ini piutangnya tidak akan tertagih, maka perusahaan bisa menghapuskan piutang tersebut. Maka akun yang akan kita gunakan yaitu kerugian piutang dan piutang usaha. Kerugian piutangnya kita debitkan sebesar 2 juta dan piutang usahanya pun sama, kita kreditkan sebesar 2 juta. Nah, sedangkan kalau di metode cadangan ini, kerugian piutang akan dicatat pada saat perusahaan mendapat kepastian bahwa suatu piutang kepada debitur tertentu tidak akan bisa tertagih. Jadi ini nggak beda jauh dengan metode sebelumnya. Selanjutnya, apabila ini terjadi, maka kerugian tidak tertagihnya piutang tersebut langsung didebitkan ke akun kerugian piutang dan piutang usahanya langsung dikredit. Nah, maksudnya ada beberapa perbedaan antara metode cadangan dengan metode sebelumnya. Sebenarnya metode cadangan ini lebih baik digunakan ketika jumlah piutangnya cukup besar. Kenapa? Karena perusahaan itu menaksir jumlah piutang yang diperkirakan tak tertagih, taksiran beban ini akan dibandingkan dengan pendapatan dari periode yang sama. Selanjutnya, perusahaan mendebit taksiran kerugian ke dalam akun kerugian piutang dan akan mengkreditkan akun cadangan kerugian piutang yang dibuat setiap akhir periode. Yang ketiga, apabila perusahaan akan menghapus piutang tertentu yang sudah tidak dapat ditagih lagi, maka jumlah yang sesungguhnya tidak dapat ditagih dibebankan ke akun cadangan kerugian dan jumlah yang sama dikreditkan ke akun piutang usaha. Nah, jadi intinya ketika kita membuat jurnal dengan metode cadangan, kita akan menggunakan akun cadangan kerugian piutang, piutang usaha, serta akun kerugian piutang. Pokoknya di jurnalnya ini kita tidak akan jauh dari keempat akun ini. Nah, supaya nggak pusing, kita lihat di sini ada contohnya. PT Harapan Kita melakukan penjualan secara kredit sebesar 120 juta. Dari jumlah tersebut, piutang sebesar 20 juta ini belum dapat ditagih sampai dengan tanggal 31 Desember. Manajer kredit memperkirakan bahwa dari piutang yang belum tertagih tersebut, sebesar 1.200.000 diantaranya tidak mungkin dapat diterima. Nah, jadi kayak seperti perusahaan-perusahaan dagang, itu mereka akan selalu berhadapan dengan beberapa piutang yang tidak dapat tertagih. Nah, hal ini tuh harus bisa kita selesaikan. Apakah memang mau dihapuskan atau masih bisa diupayakan? Jika memang sudah tidak bisa diupayakan, maka manajer kreditnya ini harus menghapuskan piutangnya. Di sini kita akan menggunakan akun kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang. Pokoknya kalau misalkan kita mau menghapus piutang, kerugian piutangnya kita kreditkan dan cadangan kerugian piutangnya kita debitkan.
Setelah membuat jurnal, kita akan membuat neracanya. Nah, di sini kita anggap bahwa kas yang dimilikinya yaitu 1.400.000. Selanjutnya memiliki persediaan barang dagangan juga sebesar 31 juta. Lalu karena tadi sudah disebutkan piutang usahanya sebesar 20 juta dan cadangan kerugian piutangnya sebesar 1.200.000, maka saldo yang tersisa yaitu 18.800.000. Selanjutnya, karena di sini ada asuransi dibayar di muka, kita anggap nominalnya sudah ada sebesar 2.500.000, maka saldo akhirnya yaitu 53.780.000. Nah, Ibu tegaskan lagi, kalau kalian masih pusing, apa sih akun cadangan kerugian piutang itu? Intinya adalah akun kontra yang diperkirakan tidak akan dapat ditagih di masa yang akan datang. Intinya, kalau misalkan kalian mau menghapuskan piutang, kalian harus menggunakan akun cadangan kerugian piutang. Nah, selanjutnya kita akan memasuki mengenai pencatatan penghapusan piutang tak tertagih. Nah, di sini ada contoh soalnya. Pada tanggal 1 Maret 2012, Direktur Keuangan PT Harapan Kita mengotorisasi penghapusan piutang kepada CV Mandiri sebesar 50.000. Jurnal untuk mencatat penghapusan piutang tersebut adalah, nah kita tegaskan lagi, ketika kalian mau menghapuskan piutang, maka kita akan menggunakan cadangan kerugian piutang. Selanjutnya di sini akan menggunakan akun piutang usaha. Cadangan kerugian piutang ini kita akan debitkan sebesar 50.000 dan piutang usahanya akan kita kreditkan sebesar 50.000. Nah, setelah itu kita harus membuat buku besar. Di sini salah satunya ada buku besar. Karena saldonya tadi piutang usahanya 20 juta, selanjutnya di sini kita kurangkan 50.000, maka saldo sisanya ketika Maret tanggal 1 itu 19.950.000. Ini untuk buku besar piutang usaha. Selanjutnya kita lihat buku besar cadangan kerugian piutang. Di jurnal yang tadi, bahwa ketika Januari tanggal 1 itu ada cadangan kerugian piutangnya sebesar 1.200.000. Selanjutnya, Maret tanggal 1 ini ada lagi piutangnya yaitu 50.000, sehingga saldo akhirnya yaitu 1.150.000. Nah, di sini ada catatan bahwa penghapusan suatu piutang akan mengurangi akun piutang usaha maupun akun cadangan kerugian piutang. Jadi intinya nominal 50.000 itu akan mengurangi cadangan kerugian piutang sehingga saldonya adalah 1.150.000 dan juga akan mengurangi akun piutang usaha sehingga saldo akhirnya 19.950.000. Nah, di sini ada tabel, kita bisa membandingkan antara akun sebelum penghapusan dan sesudah penghapusan. Ketika sebelum penghapusan itu piutang usahanya sebesar 20 juta, nah setelah sesudah penghapusan maka piutang usahanya sebesar 19.950.000. Lalu cadangan kerugiannya pun akan berkurang, yang tadinya 1.200.000 menjadi 1.150.000. Sehingga nilai bersih bisa direalisasikannya di sini 18.800.000 dan di sini pun sama sebesar 18.800.000. Nah, ketika perusahaan menerima kembali pembayaran piutang, maka perusahaan harus membuat 2 ayat jurnal. Pertama, ayat jurnal untuk mencatat baik piutang yang telah dihapus sehingga tercatat kembali dalam pembukuan sebagai piutang, dan selanjutnya ada jurnal untuk mencatat penerimaan kas dari piutang yang telah dihapus. Jadi, misalkan nih ada perusahaan sudah diprediksi perusahaan tersebut tidak akan melunasi piutangnya. Namun, beberapa bulan selanjutnya ternyata perusahaan tersebut melunasi piutangnya. Nah, berarti perusahaan kita tuh harus mengembalikan
pencatatan piutang yang dulu sudah dihapuskan dan sekarang harus dicatat kembali karena perusahaan terkait sudah melunasinya gitu. Makanya di sini kita harus membuat ayat jurnal untuk mencatat piutang yang telah dihapus dan selanjutnya membuat jurnal untuk mencatat penerimaan kas dari piutang yang telah dihapus. Begitu. Nah, supaya nggak pusing, di sini ada contohnya. Apabila CV Mandiri melakukan pembayaran kewajibannya kepada PT Harapan Kita, tanggal 1 Juli, di sini akun piutang kepada CV Mandiri telah dihapus dalam pembukuan PT Harapan Kita. Maka jurnal yang harus dicatat oleh PT Harapan Kita adalah, pertama kita harus mengembalikan dulu piutang yang sudah dihapus. Maka kita balikan, awalnya cadangan kerugian piutangnya itu di debit. Maka kita balik, maka piutang usahanya di debit, cadangan kerugiannya di kredit. Di sini sebesar nominal masing-masingnya 50.000. Selanjutnya, kita harus membuat lagi jurnal ketika CV Mandiri ini melunasi piutangnya. Otomatis kita akan menggunakan akun kas di debit dan piutang usahanya di kredit. Intinya, kalau misalkan nanti menemukan kasus, ada perusahaan yang sudah diprediksi tidak akan melunasi piutangnya, lalu perusahaan terkait telah menghapus piutangnya, terus tiba-tiba perusahaan yang memiliki piutangnya itu melunasinya, maka kita harus membuat 2 jurnal. Jurnal ketika piutang usahanya diakui lagi, dan jurnal ketika penerimaan piutangnya. Nah, untuk menaksir jumlah piutang yang tidak dapat tertagih, kita bisa menggunakan 2 metode. Pertama ada persentase dari penjualan, serta selanjutnya ada persentase dari piutang. Kalau misalkan kita menggunakan persentase dari penjualan ini, manajemen akan menetapkan hubungan persentase antara jumlah penjualan kredit dengan taksiran kerugian yang mungkin diderita karena adanya piutang tak tertagih. Contohnya, PT Muria memilih dasar persentase dari penjualan dan memperkirakan bahwa piutang sebesar 1% dari penjualan kredit bersih tidak akan tertagih. Apabila jumlah penjualan kredit bersih selama tahun 2012 adalah 80 juta, maka kerugian piutang ditaksir akan berjumlah sebesar 800.000. Jadi 1% dari 80 juta itu adalah 800.000. Intinya, ketika tadi kita sudah membahas, ada beberapa kasus perusahaan yang tidak bisa melunasi piutangnya, maka perusahaan pihak penjual ini harus bisa memprediksi ketika jumlah penjualannya sekitar 80 juta, 90 juta. Manajer kreditnya harus bisa memprediksi kira-kira berapa persen sih piutang yang tidak dapat tertagih gitu. Jadi intinya nanti perusahaan bisa mengantisipasinya. Nah, setelah itu, ketika kita sudah mengetahui berapa taksiran piutang yang tidak dapat tertagih, di sini sebesar 800.000, maka kita akan menggunakan akun kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang. Kerugian piutang ini ditempatkan di debit dan cadangan kerugian piutangnya ditempatkan di kredit. Jadi intinya nanti ketika ada kasus, perusahaan memprediksi berapa besar sih piutang yang tidak akan tertagihnya gitu, maka nanti kita akan menggunakan akun kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang ketika penulisan di jurnalnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat buku besar, karena tadi sudah kita ketahui bahwa piutang yang tidak akan tertagihnya itu kerugian piutangnya sebesar 800.000. Maka kita tempatkan di bagian debit sebesar 800.000. Selanjutnya, kita anggap di sini saldonya sudah ada ya, sebesar 150.000, maka kita tambahkan dengan 800.000, maka totalnya itu saldonya 950.000. Ini untuk metode berdasarkan persentase penjualan. Nah, selanjutnya, jika kita menggunakan metode persentase dari piutang, manajemen akan menetapkan suatu hubungan persentase antara jumlah piutang dengan jumlah kerugian akibat adanya piutang yang tak tertagih. Ini adalah salah satu contoh daftar piutang, ada hampir
6 ya, 6 lebih. Nah, ketika menggunakan persentase dari piutang ini, kita harus bisa menghitung umur dari masing-masing piutangnya. Jadi ada totalnya sebesar 272.800.000 ini. Oh maaf, di sini ada 222.800. Ini adalah total semua piutang yang tak tertagih gitu. Nah, di akun ini semua, saldo harus nampak pada akun cadangan kerugian piutang pada tanggal neraca. Jadi intinya nanti ketika membuat neraca, saldo 222 ini harus muncul di neracanya gitu. Nah, di sini ada jumlah hari lewat waktunya. Ada 1 sampai 30, 31 sampai 60, 61 sampai 90 atau lebih dari 90 hari gitu. Jadi nanti perusahaan wajib membuat data seperti ini. Kita bisa mengetahui nih kira-kira berapa sih jumlah kerugian piutangnya gitu. Nah, selanjutnya jumlah kerugian piutang ini ada rumusnya untuk menghitung totalnya. Di sini ada jumlah saldo yang harus nampak dikurangi dengan jumlah saldo yang akan ada dalam akun cadangan. Supaya tidak terlalu pusing. Misalnya, neraca saldo menunjukkan akun cadangan kerugian piutang dengan saldo kredit sebesar 52.800. Nah, jurnal penyesuaian yang dibutuhkan adalah 170.000. Kenapa 170.000? Karena tadi di slide sebelumnya kita sudah mengetahui total keseluruhan piutangnya yaitu 222.800. Ini adalah total semuanya. Lalu kita kurangkan dengan saldo di akun cadangan kerugian piutangnya sebesar 52.800.000. Sehingga nanti yang dimasukkan ke jurnalnya adalah sebesar 170.000 gitu. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, rumusnya itu kita harus mengurangkan saldo yang muncul di data dikurangkan dengan saldo akun cadangan kerugian piutang. Sehingga di jurnalnya ini kita tetap menggunakan akun kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang. Sehingga di sini kita cantumkan 170.000 gitu. Jadi kita tidak mencantumkan 222.000 atau 52.000 karena ini adalah 52.000 ini adalah akun cadangan kerugian yang memang harus dikurangkan dengan akun nominal yang awalnya. Begitu. Nah, setelah itu kita harus membuat buku besarnya. Perlu diingatkan kembali ya, untuk piutang ini akan masuk ke kerugian piutangnya dan juga ke cadangan kerugian piutang. Kita masukkan ke dalam buku besar kerugian piutang yaitu sebesar 170.000. Lalu kan tadi sudah ada tuh cadangan kerugian piutangnya sebesar 52.800. Kita tambahkan lagi sebesar 170.000 sehingga totalnya untuk cadangan kerugian piutangnya yaitu sebesar 222.800. Nah, di sini ada contoh kasusnya. PT Cakrawala telah beroperasi selama 5 tahun. Pada akhir tahun 2011, beberapa akun di buku besar perusahaan tersebut menunjukkan sebagai berikut. Di sini ada piutang usahanya sebesar 30 juta, posisinya dia pasti ada di debit. Selanjutnya ada penjualan sebesar 180 juta di kredit, dan cadangan kerugian piutangnya sebesar 2 juta. Jadi akun cadangan kerugian piutang itu biasanya sudah ada saldonya gitu. Jadi kalian jangan sampai nanya, Bu ini 2 juta dari mana ya? Karena memang setiap soal itu nanti bakal ada cadangan kerugian piutangnya gitu. Nominalnya kan sudah ada. Nah, di sini ada keterangan kerugian piutang ditaksir 10% dari piutang usahanya. Oke, di sini kita garis bawahi 10%. Maka diminta buatlah jurnal penyesuaian untuk mencatat kerugian piutang dan menyesuaikan cadangan kerugian piutang. Jadi kita sekarang harus membuat jurnalnya. Nah, yang pertama, kita hitung dulu. Tadi disebutkan bahwa
kerugian piutangnya itu ditaksirkan mencapai 10%. Nanti kita kalikan 10% dikali 30 juta, maka hasilnya 3 juta. Sehingga kita harus membuat jurnalnya yaitu dengan menggunakan akun kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang. Terus pertanyaannya, ini kok bisa 5 juta? 5 juta ini dari mana? Dari hasil 3 juta ini ditambahkan dengan 2 juta. 2 juta dari mana? Karena tadi sudah ada saldo dari cadangan kerugian piutang sebesar 2 juta. Sehingga kita jumlahkan 3 juta ditambah 2 juta yaitu 5 juta. Sehingga kerugian piutang di jurnalnya ini sebesar 5 juta dan cadangan kerugian piutangnya pun sama 5 juta gitu. Jadi intinya kalau misalkan nanti di soal cadangan kerugian piutangnya sudah ada saldonya, maka wajib ditambahkan dengan cadangan kerugian piutang yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita memasuki ke pembahasan pelepasan piutang. Di negara perekonomian yang telah berkembang, terdapat beberapa cara pelepasan piutang. Pertama, ada penjualan piutang kepada lembaga keuangan, ada pegadaian piutang, dan ada penjualan dengan kartu kredit. Tapi yang umumnya yang kita kenal itu adalah dengan penjualan dengan kartu kredit gitu. Jadi kalau misalkan pakai kartu kredit, misalkan pakai kartu kredit Mandiri, BNI, BRI, ataupun yang lain, ini sebenarnya salah satu metode pengalihan piutang atau pelepasan piutang gitu. Misalkan kalian ke pusat perbelanjaan terus beli sendal atau beli pakaian di Matahari, terus selanjutnya pakai kartu kredit. Nah, sebenarnya si Matahari ini melakukan pelepasan piutang kepada bank yang terkait. Jadi bank bayarin dulu gitu. Nanti kalian tinggal bayar tagihannya dari bank gitu. Jadi kalian udah nggak ada urusan lagi sama Matahari. Kalian hanya berurusannya dengan bank, lalu bank berurusan dengan pihak Mataharinya. Begitu. Nah, pertama kita akan bahas dulu penjualan piutang kepada lembaga keuangan. Penjualan piutang yang lazim terjadi itu dalam menjual piutang kepada suatu faktor, yaitu suatu lembaga keuangan atau bank yang bersedia membeli piutang dari perusahaan-perusahaan yang selanjutnya menerima pembayaran atas piutang tersebut dari debitur. Biasanya faktor yang membedakannya itu adalah sejumlah komisi kepada perusahaan yang menjual piutangnya. Komisi tersebut biasanya berkisaran 1-3% dari jumlah rupiah piutang yang dibelinya. Jadi kalau misalkan ada perusahaan butuh kas, butuh uang tunai, sedangkan piutangnya masih banyak nih yang belum dibayar. Nah, si perusahaan ini bisa loh menjual atau melakukan pelepasan piutang ke lembaga keuangan. Cuma nantinya akan terkena komisi gitu. Komisinya misalkan 1% kah, 2% atau 3%. Karena memang lembaga keuangan pun ingin mendapatkan keuntungan gitu. Lembaga keuangan udah bisa bantu perusahaan untuk mencairkan uangnya, maka mereka pun berhak mendapatkan imbalan yang disebut dengan komisi. Nah, di sini ada contohnya. PT Merdeka menjual faktor piutang senilai 60 juta kepada sebuah lembaga keuangan. Lembaga tersebut membebankan komisi sebesar 2% kepada PT Merdeka atas piutang yang dijualnya. Jurnal untuk mencatat transaksi faktor di atas adalah, nah kita sekarang harus membuat jurnalnya. Pertama kita harus menggunakan akun kas. Akun kas kenapa? Karena kita menerima uang gitu, maka kita masukkan di sini 727.500. Kenapa 700? Karena di sini ada beban administrasinya sebesar 22.500. Ini beban administrasi dari mana? Dari 2% dari 60 juta gitu. Jadi nanti kalian tinggal kalikan saja 2% dari 60 juta berapa. Nah, sehingga di sini penjualannya adalah 750.000. Nah, di sini ada contoh kasusnya lagi. PT Ganjuran sedang mengalami masalah kekurangan kas.
Para pemasok hanya memberi waktu batas kredit selama 30 hari. Sedangkan para debitur pada umumnya baru melaksanakan kewajibannya dalam 60-90 hari. Sementara itu, pada minggu depan, PT Ganjuran harus membayar gaji pegawai agar cukup aman. PT Ganjuran paling tidak membutuhkan tambahan kas sebesar 120 juta. Manajemen PT Ganjuran memutuskan untuk menjual faktoring piutang usaha senilai 125 juta kepada sebuah lembaga keuangan dengan biaya administrasi sebesar 1%. Transaksi tersebut telah terlaksana pada tanggal 8 Mei 2011. Nah, jadi dari kasus ini, PT Ganjuran itu membutuhkan uang cash gitu untuk persiapan gaji karyawannya. Daripada nunggu piutang yang lama tidak tertagih, maka PT Ganjuran ini menjual faktoring atau menjual piutang usahanya kepada lembaga keuangan gitu. Jadi lembaga keuangan cash ngasih 125 juta ke PT Ganjuran ini. Tapi dia kena biaya administrasi gitu. Di sini dia dibiayakan sebesar 1%. Nah, sebelum itu kita harus mengalihkan dulu 1% dikalikan dengan 125 juta, yaitu 1.250.000. Di sini kasnya berapa? Kasnya kenapa jadi 123 juta? Karena memang di sini kita tambahkan dengan biaya administrasinya gitu. Di sini sebesar 1.250.000. Sehingga piutang usahanya yaitu 125 juta. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke poin tentang surat wesel, yaitu masih tentang piutang wesel. Kalian pasti sering dengar kata wesel. Wesel itu apa sih? Wesel itu adalah surat berharga yang berisi perintah dari si pemilik kepada si wajib bayar untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebut pada surat tersebut atau orang lain yang ditunjuk. Jadi dengan kata lain, wesel ini bisa didefinisikan sebagai surat perintah yang ditulis oleh orang yang mempunyai tagihan, dialamatkan kepada orang yang berutang. Nah, ini adalah salah satu contoh surat wesel. Di surat wesel ini kita harus ada mencantumkan tempatnya, tanggal berapa, dan nominal wesel yang harus dibayar. Selanjutnya disebutkan juga jatuh temponya itu pada tanggal berapa, harus ada tanda tangannya juga gitu, dibubuhi oleh tanda tangan. Maka surat ini sangat legal dan ini bisa menjamin ketika si piutangnya ini tidak dapat tertagih, maka bisa dialihkan gitu, bisa dijual faktoring ke lembaga keuangan. Selanjutnya di sini ada surat promise. Nah, promise ini adalah surat janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Dalam Kitab Undang-Undang KUHD menetapkan bahwa surat promise ini harus membuat hal-hal berikut. Jadi harus ada order klausulnya, ada kesanggupan untuk membayar dengan syarat jumlah tercantum di dalamnya, ada hari jatuh atau hari pembayarannya, tempat pembayaran, nama pemegang promise, dan tanggal dan tempat pembuatan promise. Jadi kalau ini tuh dari pihak yang punya utang gitu, kepada pihak perusahaannya, bahwa mereka itu akan berjanji melunasi misalkan hutangnya pada tanggal 18 Januari gitu misalkan. Kalau tadi kan wesel itu dari pihak yang memiliki piutang, nah sedangkan promise ini adalah dari pihak yang berutang gitu. Nah, ini ada tabel, kita bandingkan gitu perbedaan wesel dan promise. Wesel ini adalah surat perintah untuk membayar, sedangkan promise ini adalah surat janji untuk membayar. Selanjutnya yang kedua, penarikan dana yang berkepentingan ini terdiri atas dua pihak. Nah, sedangkan promise ini adalah penarikan dan yang berkepentingan berada di suatu tangan. Selanjutnya, yang membuat adalah pihak yang mempunyai piutang, sedangkan promise ini adalah yang membuat adalah yang berutang. Terakhir, wesel ini memerlukan akseptasi, sedangkan promise ini tidak memerlukan akseptasi.
Nah, ketika penentuan tanggal jatuh temponya, maka pertama, atas penagihan, artinya pihak yang tertarik akan membayar wesel pada saat ditagih oleh pemegang wesel. Dalam hal ini tidak disebutkan secara pasti tanggal penagihannya. Selanjutnya, pada tanggal tertentu, artinya tanggal jatuh tempo ditulis eksplisit dalam surat wesel, dan pada akhir masa tertentu, artinya setelah sekian hari, bulan, atau tahun wesel harus dibayar. Apabila jangka waktu sebulan wesel dinyatakan dalam bulan ya, maka jatuh temponya dihitung dengan jumlah bulan dari tanggal penarikannya. Contohnya misalkan di sini ditarik pada tanggal 31 Juli untuk jangka waktu 2 bulan. Akan jatuh tempo pada tanggal 30 September. Selanjutnya, apabila jangka waktu wesel dinyatakan dalam hari, maka perlu dihitung jumlah hari yang tepat sehingga dapat ditentukan tanggal jatuhnya. Contohnya, tanggal jatuh tempo sebuah wesel berjangka waktu 60 hari dengan tanggal penarikannya yaitu 17 Juli. Maka jatuh temponya adalah tanggal 15 September. Jadi hitungannya di sini kita tulis dulu jangka waktu weselnya berapa. Karena di sini disebutkan 60 hari, maka kita tulis di sini 60 hari. Selanjutnya dari bulan Juni, Juli, Agustus, itu lebih dari 60 hari ya, cukup. Makanya kita tulis di sini bulan Juli, karena totalnya ada 31 hari, maka kita kurangkan dengan 17. Kenapa 17? Karena tanggal penarikannya yaitu tanggal 17. Maka di sini sisa 14. Selanjutnya Agustus. Agustusnya di sini ada 31 hari sama. Sehingga ketika dikurangkan 60 kurang 14 kurang 13, di sini sisa 45 hari. Ketika dihitung ternyata jatuh temponya September tanggal 15. Begitu. Jadi kita harus menghitung dulu nih jatuh temponya tanggal berapa. Nah, ini adalah salah satu metode untuk menghitung jatuh tempo piutang wesel. Poin selanjutnya kita akan membahas mengenai wesel berbunga dan wesel tidak berbunga gitu. Jadi ada beberapa wesel yang tidak ada bunganya juga, ada beberapa wesel yang ada bunganya. Ketika ada penentuan tanggal jatuh temponya, kalau wesel berbunga itu apabila dalam wesel disebutkan suatu tingkat bunga tertentu. Sedangkan kalau wesel tidak berbunga adalah wesel yang tidak menyebutkan suatu tingkat bunga tertentu. Di sini ada rumus perhitungan bunganya. Ada nilai nominal wesel dikalikan tingkat bunga per tahun dikalikan dengan jangka waktu per tahunnya. Nanti kita bisa mengetahui berapa sih bunga weselnya gitu. Nah, di sini ada perhitungan bunganya, ada berdasarkan hari, bulan, dan tahun. Contohnya di sini nominalnya itu 730, bunganya 18%, dan waktunya itu adalah 120 hari. Kenapa di sini per 360? Kita anggap bahwa dalam satu tahun ini adalah sebanyak 360 hari. Sehingga bunganya itu adalah 43 perak 43,80. Nah, selanjutnya di sini ada nilai nominal yang kedua yaitu 1000. 1000 ini bunganya adalah 15%. 6/12 karena di sini jatuh temponya itu weselnya yaitu bulan 6 dan di sini kan dalam satu tahun yaitu ada 12 bulan sehingga 6/12 sehingga bunganya yaitu 75. Untuk yang ketiga yaitu ada 2000. 2000 ini bunganya 12%. Waktunya, karena di sini 1 tahun berarti 1/1 sehingga bunganya yaitu 240 perak. Kurang lebih untuk perhitungan bunga seperti ini. Jadi nanti di soalnya ada keterangan apakah itu dalam hari, dalam bulan, atau dalam tahun. Nanti tinggal dikalikan saja 730 kali 18% dikalikan dengan 120/360 sehingga hasilnya 43,80.
Nah, di sini ada pembahasan mengenai pengakuan piutang wesel. Piutang wesel ini mungkin akan timbul jika bersamaan dengan transaksi penjualan, selanjutnya pemberian pinjaman uang, dan karena perubahan dari piutang usaha menjadi piutang wesel. Pertama kita akan bahas dulu mengenai piutang wesel dari penjualan kredit. Langsung saja ke contoh soal. Pada tanggal 1 Juni 2012, PT Melati menjual barang kepada CV Indragiri seharga 1 juta. Untuk itu, PT Melati menghendaki agar piutangnya dikuatkan dengan surat wesel yang disetujui oleh CV Indragiri dengan nilai nominal wesel sebesar 1 juta. Bunganya 12% dengan jangka waktu 3 bulan. Jurnal yang dibuat oleh PT Melati untuk mengakui timbulnya piutang wesel dari penjualan adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita tulis dulu, catat dulu untuk penjurnalannya. Di sini ada piutang wesel sebesar 1 juta dan ada penjualan sebesar 1 juta. Kalau piutang wesel ada di debit dan untuk penjualan ada di kredit. Nah, selanjutnya yang kedua, piutang wesel dari pemberian pinjaman. Pada tanggal 1 Mei 2012, PT Nusa Indah memberikan pinjaman uang kepada CV Barito sebesar 5 juta. Untuk itu, CV Barito menyerahkan selembar promes 60 hari dengan bunga 12%, jurnal yang dibuat oleh PT Nusa Indah untuk mencatat timbulnya piutang wesel dan pengeluaran kas adalah sebagai berikut. Sini ada Juni, tanggal 1, kita masukkan piutang weselnya sebesar 5 juta, dan kasnya juga sebesar 5 juta. Begitu. Jadi kita kalau di sini kita masih tetap tulis aja untuk nominal nominal awalnya 5 juta gitu. Jadi kita masih belum menghitung berapa sih gitu bunganya belum, karena di sini baru pencatatan jurnalnya. Nah, selanjutnya ada piutang wesel dari perubahan piutang usaha. PT Merapi mempunyai piutang usaha kepada PT Sindoro sebesar 10 juta yang jatuh pada tanggal 30 Juni 2012. Pada tanggal 1 Juli 2012, PT Sindoro minta kepada PT Merapi agar kewajibannya diubah dengan menyerahkan sebuah promes bernilai nominal 10 juta, bunga 10% dan jangka waktu 90 hari. Apabila hal tersebut disetujui oleh PT Merapi, maka jurnal yang dibuat dalam pembukuan PT Merapi adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita tulis dulu sini ada piutang wesel 10 juta dan piutang usaha sebesar 10 juta. Ibu tekankan lagi, jadi pendapatan bunga itu akan diperhitungkan pada saat perusahaan menerima penyelesaian wesel. Jadi kita anggap dari ketiga transaksi tadi itu bunganya belum didapat gitu. Makanya kita tetap menggunakan penjurnalannya seperti akun-akun biasanya gitu, tidak ada tambahan-tambahan akun yang lain. Nah, bagaimana penilaian piutang wesel? Akun cadangan untuk piutang wesel ini adalah akun cadangan kerugian piutang gitu. Jadi, kalau misalkan nanti piutang wesel ini akan dicadangkan, maka nama akunnya adalah cadangan kerugian piutang. Jumlah piutang wesel yang tidak akan dapat diterima pelunasannya dapat ditaksir dengan menggunakan metode persentase dari penjualan maupun dengan metode umur piutang. Nah, di sini ada penyelesaian dan penagihan piutang wesel. Pertama yaitu penerimaan pelunasan wesel. Jadi kalau misalkan nanti ada perusahaan yang ternyata dia akan melunasi weselnya, maka pengerjaannya adalah seperti pada jurnal yang di sini. Oke, di sini ada contoh soalnya. PT Galunggung pada tanggal 1 Juni 2011 menerima selembar promes dari PT Sumbing yang bernilai nominal 1 juta dengan bunga 9% dan jangka waktu 5 bulan. Dalam hal ini, bunga selama jangka waktu wesel akan berjumlah 37.500. Ini didapat dari mana? Dari 1 juta dikali 9% dikali 5 per 12. Dan nilai jatuh tempo wesel adalah 1.037.500. Di sini karena kenapa nominalnya bisa berubah, kita tambahkan 1 juta ini dengan 37.000.
Apabila PT Sumbing pada tanggal 1 November menyelesaikan kewajibannya, maka jurnal yang akan dibuat dalam pembukuan PT Galunggung adalah, nah jadi kita anggap bahwa si PT Sumbing ini akan melunasi nih piutangnya, sehingga yang didebit itu adalah akun kas, karena kita menerima uangnya sebesar 1.037.500. Selanjutnya, karena piutang misalnya 1 juta ditambahkan dengan pendapatan bunga sebesar 37.500. Maka piutang wesel dan pendapatan bunga ini posisinya ada di kredit dan kas ada di debit. Nah, tapi kalau misalkan seandainya PT Galunggung itu melakukan penyusunan neraca pada tanggal 30 September, maka perlu membuat jurnal penyesuaian atas penerimaan pendapatan bunga. Sehingga nanti akan menggunakan akun piutang bunga sebesar 30.000 dan pendapatan bunganya sebesar 30.000. Nah, lalu apabila pada tanggal 1 November PT Sumbing melakukan penyelesaian wesel, maka yang dibuat PT Galunggung adalah sebagai berikut. Nah, tadi kan cuma sampai ke pendapatan bunga. Nah, di sini ada piutang bunga. Kenapa piutang bunga? Karena kita anggap neraca ini disusun pada tanggal 30 September, sehingga ada piutang bunga dan ada pendapatan bunga, sehingga nanti dipisah. Yang ini 30.000, yang ini 7.500. Selanjutnya yaitu ada piutang wesel tak dapat ditagih. Suatu wesel dikatakan tidak dapat ditagih jika wesel tersebut tidak dibayar dalam jumlah penuh pada tanggal jatuh temponya. Nah, wesel ini dapat dialihkan menjadi piutang usaha, sehingga kita akan membuat jurnalnya, yaitu tadi ada piutang, ini harusnya piutang usaha ya, bukan piutang bunga. Piutang usahanya yaitu 1.037.500, piutang weselnya 10 juta, dan pendapatan bunganya 37.500. Ini kalau misalkan kasusnya weselnya itu tidak dapat ditagih gitu. Nah, selanjutnya, jurnal di atas itu beranggapan bahwa piutang masih bisa ditagih di masa yang akan datang. Jadi, di jurnal yang pertama ini perusahaan itu menganggap, oh nanti bakal dibayar nih gitu. Jadi, masih optimis lah bakal dibayar piutangnya. Nah, sedangkan di jurnal yang kedua ini perusahaan sudah beranggapan bahwa piutang tersebut tidak akan dapat tertagih gitu. Makanya membuat jurnalnya itu dengan akun cadangan kerugian piutang sebesar 1 juta dan piutang weselnya berada di kredit sebesar 1 juta gitu. Ini kalau misalkan perusahaannya memprediksi bahwa sudah tidak akan bisa dilunasi lagi. Nah, di sini ada pengalihan piutang wesel, yaitu bisa kita sebut dengan perdiskontoan gitu. Nah, kita di awal-awal kita sudah bahas bahwa pengalihan piutang itu bisa melalui kartu kredit dan bisa melalui lembaga keuangan. Nah, kalau di sini kasusnya pengalihan piutang weselnya itu ke lembaga keuangan. Contohnya di sini ada soal PT Singkarak mempunyai piutang wesel kepada PT Maninjau yang ditarik pada tanggal 20 Oktober 2011. Nilai nominal wesel sebesar 1.500.000, bunganya 10% dan jangka waktunya 90 hari. Ini berarti wesel tersebut akan jatuh pada tanggal 18 Januari 2012. Pada tanggal 9 Desember 2011, PT Singkarak mendiskontokan wesel tersebut kepada Bank Nirwana dengan diskontonya sebesar 12%. Tingkat diskonto ini adalah lebih tinggi dari bunga wesel, karena bank ingin memperoleh pendapatan yang lebih besar. Maka PT Singkarak ini adalah bersedia untuk menerima tarif diskonto yang lebih tinggi, karena ingin memperoleh kas lebih cepat. Sehingga periode diskontonya ini adalah selama 40 hari. 40 hari dari mana? 22 hari di bulan Desember dan 18 hari pada bulan Januari. Begitu. Jadi, ini kasusnya perusahaan lagi butuh uang cepat. Daripada nunggu yang tidak jelas, mending lebih baik dia mendiskontokan weselnya.
Nah, ini untuk pencatatannya. Di sini ada nilai nominal wesel sebesar 1.500.000 ditambah dengan bunganya. Bunganya itu 37.500 sehingga nilai jatuh weselnya adalah 1.537.500. Dikurangi diskontonya karena kita harus bayar nih. Karena bank sudah mau bantu kita, sudah mau menerima pendiskontoannya sehingga bank juga berhak mendapatkan bunga. Di sini kita kalikan 1.537.000 dikalikan dengan 12% dikalikan dengan 40/360. Oke, maaf ini harusnya di sini 500 ya, tidak keedit. Sehingga hasilnya adalah 20.500. Jadi nilai jatuh weselnya itu akan dikurangkan dengan nilai diskontonya, maka harga jual weselnya itu 1.517.000 gitu. Jadi perusahaan ini hanya menerima 1.517.000. Setelah itu kita harus membuat jurnal. Di sini ada jurnalnya, kasnya itu ada di debit, dan ada piutang wesel serta pendapatan bunganya di kredit. Gitu. Jadi tadi kita sudah mengetahui nama-nama akunnya. Selanjutnya kita akan membuat jurnal. Nah, di sini ada studi kasusnya. CV Kencana memiliki selembar piutang wesel kepada firma Dahlia. Wesel tersebut bernilai nominal sebesar 3.400.000. Jangka waktunya 90 hari dan bunganya 12%, tertanggal 10 Mei. Maka diminta, tentukan tanggal jatuh tempo wesel tersebut dan buatlah jurnal untuk mencatat pelunasan wesel tersebut, dengan asumsi firma Dahlia melunasi wesel tersebut pada tanggal jatuh temponya. Nah, kita harus menghitung dulu nih, karena di sini sudah ada keterangannya 90 hari, sehingga jangka waktu weselnya adalah 90 hari. Lalu, di sini kenapa sampai Juli? Karena kalau 90 hari kita anggap 3 bulan. Gitu. Jadi di sini tanggal 10-nya itu tertanggalnya tanggal 10, berarti di bulan Mei ini kita kurangkan 31 dikurang 10, maka sisanya 21 hari. Juni itu berjumlah 30 hari, dan Juli berjumlah 31 hari. Sehingga 90 dikurang 21 dikurang 30 dikurang 31, maka hasilnya 82 hari. Oh maaf, maksudnya ini 21 ditambah 30 ditambah 31, 82 hari, sehingga 90 dikurangi 82, sisanya 8. Jadi, tanggal jatuh temponya yaitu tanggal 8 Agustus. Ini tipe nih, ini harusnya dihapus yang Septembernya. Nah, selanjutnya buatlah jurnal untuk mencatat pelunasan wesel tersebut dengan asumsi firma Dahlia melunasi wesel tersebut pada tanggal jatuh temponya. Tadi nilai nominal weselnya kan ada 3.400.000, tingkat bunganya 12%, dan jangka waktunya 90 hari. Karena hari, maka kita gunakan per 360, sehingga hasilnya itu 102.000. Setelah kita hitung bunga weselnya, kita akan membuat jurnal. Di sini kasnya menjadi 3.502.000. Dari mana? Karena 3.400.000 ini kita tambahkan dengan bunga wesel sebesar 102.000, sehingga totalnya adalah 3.502.000. Piutang weselnya berapa? Piutang weselnya dikreditkan sebesar 3.400.000 dan pendapatan bunganya dikreditkan sebesar 102.000. Jadi masing-masing sama, debit dan kreditnya berjumlah 3.502.000. Nah, di sini ada studi kasusnya. Kalian nanti bisa cek di PPT yang Ibu share di grup. Bisa kalian pahami ya, sebenarnya transaksi-transaksi ini tidak beda jauh dengan transaksi di dasar akuntansi 1. Cuman di sini kita lebih terfokuskan pada
penjualan piutang usaha, terus penghapusan piutang usaha, dan penulisan kembali piutang usaha gitu. Jadi nanti bisa dicek aja di PPT yang udah Ibu share di grup. Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila penyampaian materinya masih kurang bisa dipahami. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.